همي اللي قدر حدا بخيرها في ذنبي ويشفي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kembali ucapan rasa puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya masih kita rasakan, sehingga kita bisa berhadir di rumah Allah ini dalam rangka sami'na wa ata'na kepada Allah, melaksanakan kewajiban kita selaku seorang laki-laki yang sudah baligh dan berakal, yakninya melaksanakan ibadah Jumat. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Bulan ini ada bulan terakhir di bulan tahun 2024. Tepatnya di minggu ketiga bulan Desember tahun 2024. Bapak dan saudaraku, ada satu peristiwa besar yang luput dalam perhatian kita, yang di bulan Desember ini sesungguhnya diperingati oleh bangsa dan negara ini. Apa itu, Pak? Pada tanggal 22 Desember nanti, tepatnya 2 hari lagi, bangsa dan negara kita ini akan memperingati jasa seorang yang paling berjasa dalam hidup kita, seorang yang menjadi pahlawan dalam hidup dan kehidupan kita, yang menghadirkan berjuang antar hidup dan mati ketika menghadirkan kita ke dunia ini. Siapa dia? Itu ibu kita, Pak. Dan tanggal 22 Desember besok, bangsa dan negara kita akan memperingati yang namanya Hari Ibu itu. Bapak, khatib melihat ini bukanlah sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena memang Bapak dan saudaraku, ibu itu adalah makhluk yang paling mulia di dalam hidup kita. Ibu itu adalah makhluk yang memang memberikan jasa yang sangat-sangat tidak akan bisa kita balas dengan apapun di atas dunia ini. Maka wajar Rasulullah, Pak, ketika ditanya oleh sahabat, pada siapa saya harus mengabdi di dunia ini ya Rasulullah, berbakti pertama kali ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ummuka, kepada ibumu. Qala sumaman. Lalu yang bertanya tadi kembali bertanya, ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Qala sumaman. Lalu dia berkata lagi, bertanya lagi kepada Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Qala sumaman. Lalu dia bertanya lagi kepada Rasulullah, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Abuka. Bapak. Ternyata kepada ibu ini 3 kali Rasulullah perintahkan, baru kepada kita seorang ayah. Karena memang, Pak, kunci surga itu berada di bawah telapak kakinya. Ketika Muawiyah bertanya kepada Rasulullah, Pak, minta nasihat ketika dia bimbang mau pergi jihad. Lalu apa jawab Rasulullah? Ibu mal masih hidup? Masih. Maka kata Rasulullah pun tidak susah kamu pergi jihad, tapi rawat ibumu itu, karena ibumu itu di kakinya terdapat kunci surga. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, ini sesungguhnya relevan dengan apa yang diperingatkan Allah di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 tadi. Apa kata Allah, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Baru nanti ke belakangnya Bapak dan saudaraku. Apa kata Allah? Sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu haknya Allah.
Tetapi setelah kita memenuhi haknya Allah, Allah hendak perintahkan dulu, berbuat baiklah dengan keluargamu, berbuat baiklah dengan tetanggamu. Tidak itu yang Allah perintahkan dulu, Pak. Tapi berbuat baik dengan kedua orang tuamu, terutama dengan siapa? Dengan ibumu. Bapak, kalau andai kata kita menjadi orang yang durhaka, hanya mencintai istri kita, mencari ridho istri kita, sementara ridho orang tua kita, ridho ibu kita tidak pernah coba kita raih, Pak. Kan senasib kita dengan sahabat Nabi yang bernama Alqamah, Pak. Kenapa Alqamah, Pak? Alqamah sahabat Nabi, hidup di zaman Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Namun Bapak dan saudaraku, nyaris saja di akhir hayatnya dia menjadi orang yang su'ul khatimah, tidak mampu mengucap kalimat la ilaha illallah. Berbanding terbalik, Pak, dengan Uwais Al-Qarni namanya. Dia juga hidup di zaman Rasulullah, namun dia tidak bisa bertemu dengan Rasulullah, sehingga dia tidak tergolong sebagai sahabat Rasulullah. Namun Bapak, Rasulullah berfatwa kepada Ali dan Umar, jika bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doanya, Allah akan berikan pengampunan kepadamu. Kenapa Uwais Al-Qarni dimuliakan Allah? Dan kenapa Alqamah nyaris saja di akhir hayatnya tidak mampu mengucap kalimat la ilaha illallah? Dua-duanya penyebabnya adalah baktinya kepada ibunya, Pak. Alqamah ketika dia sudah berumah tangga, dia tidak lagi datangi ibunya, dia tak lagi lihat ibunya. Ibunya yang rindu kepada dia, dia kunjungi rumah Alqamah. Namun ketika datang di rumah Alqamah, yang dia temui apa? Alqamah yang sedang mencari bukan ridho ibunya, tapi yang dia cari adalah ridho istrinya. Ketika ditemukan oleh ibu Alqamah ada baju baru dipakai oleh ibu Alqamah itu, lalu apa kata Alqamah, Pak? Ditariknya ibunya ke sudut rumahnya, lalu dia katakan, suka ibu dengan baju ini? Suka. Kalau suka ibu, besok saya belikan ini. Tapi ini baju istri saya, nanti marah istri saya, murka istri saya kepada saya, Bu. Buka baju ini, Bapak. Ternyata dalam riwayat, cuma itu satu katunya membuat hati ibu Alqamah sakit kepada Alqamah itu. Cuma itu satu kali yang lakukan oleh Alqamah, Pak. Namun apa yang terjadi, Pak? Ketika malaikat maut datang menjemput nyawanya, itu yang membuat lidahnya tersendat untuk mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, Pak. Kisah ini masyhur, Pak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah agar ibu Alqamah ini mau memaafkan? Diancam Alqamah untuk akan dibakar hidup-hidup. Namun karena rasa kasih sayang seorang ibu, anak tak tega dilihat dibakar hidup-hidup. Lalu apa, Pak? Ibu Alqamah memaafkan kesalahan Alqamah itu, Pak, tanpa ada yang bimbing ketika itu, tanpa ada yang talkinkan ketika itu. Padahal sebelumnya istrinya mentalkinkan dia, anaknya mentalkinkan dia, para sahabat Rasul pun mentalkinkan dia. Tidak bisa dia ucapkan la ilaha illallah. Tapi ketika ridho ibunya, ketika ibunya memaafkan dia, tanpa ada yang membantu, tanpa ada yang membimbing, la ilaha illallah itu keluar dari mulut Alqamah, Pak. Ternyata apa kata Rasulullah? Ridallah fi ridho walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Itu benar adanya, Pak. Ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua kita, dan murka Allah pun tergantung kepada dia. Bapak dan saudaraku, bagaimana dengan Uwais Al-Qarni? Orang yang direferensikan oleh Rasulullah sebagai orang yang mulia, yang harus Ali dan Umar ketika bertemu dengan dia, Ali dan Umar harus minta doa keselamatan kepada Uwais Al-Qarni itu. Ternyata, Pak, Uwais Al-Qarni, seorang yang hidup di negeri Yaman, ibunya punya cita-cita untuk pergi haji, padahal dia hidup dalam keadaan miskin. Toh papa betul tidak ada lagi uang untuk kehidupannya. Apa ikhtiarnya, Pak? Dia gendong ibunya dari Yaman sampai ke Ka'bah, sampai ke Mekah. Dia gendong ibunya, dan bahkan ketika mengelilingi Ka'bah itu dia tetap gendong ibunya.
Dan bahkan ketika dia berada di Hajar Aswad, apa lantunan doa yang selalu keluar dari mulut Uwais Al-Qarni itu, Pak? Ya Allah, sayangi ibu saya ya Allah, cintai ibu saya ya Allah, ampuni dosa ibu saya ya Allah, masukkan ibu saya ke dalam surgamu ya Allah. Itu yang terus diulang dan diulang dan diulang oleh Uwais Al-Qarni, sehingga ibunya negur juga, Pak. Apa kata ibunya? Uwais, mana untukmu doamu? Kok untuk ibu saja? Apa jawabnya, Pak? Ibu, yang aku harapkan cuma ridhomu ya ibu, cuma ridhomu ya aku harap. Dan itu ternyata, Pak, yang membuat Uwais Al-Qarni dimuliakan oleh Nabi, walaupun dia tidak menjadi sahabat Nabi, karena memang dia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Bapak dan saudaraku, kita laki-laki ini, Pak, kunci surga kita tidak pernah bertukar dengan istri, Pak. Tidak pernah kunci surga seorang laki-laki aku akan bertukar kepada anak dan istrinya, Pak. Kunci surga seorang laki-laki tetap berada di kaki ibunya. Maka malu kesempatan ini, Pak, khotib mengetuk hati kita bersama, termasuk diri khotib sendiri. Andai kata kita masih ada ibu di tempat kita, masih ada ibu di sekitar kita, masih ada ibu dalam kehidupan kita, itu kunci surga itu masih ada dalam diri kita, Pak. Berbanding terbalik mungkin dengan kita, Pak, yang ketika dilahirkan di dunia ini ternyata ibu sudah tidak ada lagi, karena memang perjuangan ibu akan melahirkan itu hanya dua, antara hidup dan mati. Meninggal ibunya, dia lahir ke dunia ini tanpa ibu. Kita dilahirkan ke dunia ini, dibesarkan sampai saat ini masih ada ibu di sekitar kita. Bapak dan saudaraku, jangan itu kita sia-siakan. Andai kata, Pak, dia dikembalikan Allah seperti anak-anak kecil kembali, Pak, maka Bapak dan saudaraku, lihatlah, kalau andai kata di mana dia duduk, mungkin saja ada BAB-nya yang dia keluarkan. Di mana dia duduk, mungkin saja ada pipisnya yang dia keluarkan. Sehingga mungkin saja rumah kita, di sudut rumah itu ada kuningnya. Pak, itu kunci surga kita yang sedang bercahaya, Pak. Ambil dengan senyuman, Pak. Ambil dengan senang hati. Jangan sampai kita keluarkan upat caci maki kepada ibu kita. Karena Allah ingatkan, wala takluma'uf. Jangan sekali-kali kamu berkata cis uf kepada mereka yang sudah dikembalikan Allah kepada seperti anak-anak kecil lagi. Itu kunci surga sedang bercahaya, Pak. Andai kata bising, daun pising itu berada di rumah kita, jangan sampai ada terbesik sedikit pun di dalam hati kita yang mengupat ibu kita, yang mencaci maki ibu kita, Pak. Karena sesungguhnya kaum baunya kasturi surga sedang berada di sekitar kita, Bapak dan saudaraku. Maka dalam momen ini, mari kita menjadi orang yang memposisikan ibu kita lebih mulia ketimbang istri kita. Ibu kita lebih mulia ketimbang anak dan istri kita. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak dan saudaraku, di penghujung tahun 2024 ini, khotib juga coba mengajak kita untuk mengingatkan kita. Allah sebut kita, banyak orang yang dalam keadaan merugi,
Demi masa, demi waktu, kata Allah. Banyak manusia yang berada dalam keadaan merugi. Siapa yang tidak merugi? Ilal lazina amanu, kecuali orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus soleh, dan orang-orang yang beramal soleh. Salah satu amal soleh yang akan membawa kita menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika ada ibu masih ada di sekitar kita. Ketika ibu masih hidup di dekat kita, maka jangan sia-siakan itu. Itu tempat kita untuk mempersiapkan amal yang sebanyak-banyaknya. Tempat kita untuk mempersiapkan kunci surga kita. Tempat untuk kita mempersiapkan segala sesuatu agar Allah ridho kepada kita. Karena yang kita cari di atas dunia ini, salat kita, puasa kita, zakat kita, apapun kewajiban yang kita lakukan di dunia ini, yang kita cari hanyalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kita raih, maka tentu saja semua kemudahan-kemudahan yang akan kita dapat di dunia sampai di akhirat kelak juga akan kita dapatkan. Di mana salah satu kunci dari keridhaan Allah itu adalah ridhonya orang tua kita. Innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibus sa'ilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa yahzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari